Waalaikumsalam. Tumben pulang cepet. Kok bawa koper, Pak? Iya bun, bonus pre-order dapat koper. Lumayan ya? Gila. Mau berapa, Pak, harganya? Mahal sih, 12 juta. 12 juta? Beneran? Mau mereknya apa sih? iPhone. Realme. Realme? Serius? 12 juta? Kamu ngabisin 12 juta buat Realme? Oh ini toh, kenapa hadiahnya koper? Memang sulit memperkenalkan diri sebagai brand value for money kemudian hadir dengan smartphone yang punya bandrol harga tinggi. 12 juta untuk smartphone dengan SoC terbaik di pasaran saat ini sebenarnya wajar. Karena harga flagship tuh emang ada di kisaran belasan juta. Terus apa kira-kira yang ngebuat orang-orang pada protes? Well, kalau mau protes sama desainnya, saya mau ikutan. Realme X50 Pro ini nggak terlihat seperti smartphone flagship. Ini tuh kelihatan kayak, ya Realme 6 Pro dengan warna belakang yang berbeda aja. Tapi kalau dibilang premium mah, ya premium banget sih rasanya. Frame logam, bagian belakang kaca dengan finishing matte. Cuman biasanya pakai smartphone flagship tuh ngasih feel eksklusif. Desainnya tuh beda dari seri-seri sebelumnya. Nah, si Realme X50 Pro tuh nggak ngasih hal itu. Cuman perlahan ya saya ngerti sih kenapa harganya bisa segini. Karena di sisi hardware, Realme tuh udah nggak nanggung lagi kayak di X2 Pro atau di X3 Super Zoom. Ingat keluhan kita soal respons layar? Nah, di sini tuh udah lebih baik. Well, to be fair masih belum sempurna ya, nggak kayak ROG Phone 2 atau iPhone. Cuman udah lebih baik lah. Layar Full HD Super AMOLED ini juga udah nggak nanggung lagi. Sekarang tuh punya refresh rate 90Hz, support HDR10, dipakai bawah matahari terik juga nggak ada masalah. Mau nonton Netflix juga nyaman karena speakernya ini ada dua ya, satu di earpiece dan satu lagi di bagian bawah. Suaranya dominan di mid sama high, jadi buat denger musik lewat speakernya tuh agak kerasa kering banget. Tapi buat nonton dokumenter kayak High Score yang dominannya di vokal, cukup asik meski nggak pakai earphone. Main game juga enak banget karena udah pakai chipset Dewa Snapdragon 865. Main PUBG bukan HDR ekstrim lagi sob, tapi settingan grafis Ultra HD dengan frame rate ultra. Pas dipakai main juga lancar banget, panas juga enggak, ya anget-anget doang hitungannya masih wajar lah. Walau nggak ada embel-embel gaming, Realme X50 Pro ini menurut saya pantas buat disebut smartphone gaming. SoC terbaik, layar 90Hz, response time selayar bagus, dan dia ada fitur game space yang bisa ngeblok SMS dan WA, plus screen record lengkap dengan suara in-game-nya. Hasilnya bisa sobat lihat sendiri. Grafis Ultra HD, frame rate ultra, sambil ngerekam video dan no lag, itu tuh kayak sosis siap makan banget. So nice. Dipakai untuk kebutuhan sehari-hari juga enak. Saya suka Realme UI ini yang jauh lebih kalem daripada kakaknya si ColorOS. Notification tray-nya tuh minimalis, ikonnya juga bulat-bulat dan app tray-nya tuh persis banget kayak pure Android. Unblock layar juga bisa pakai fingerprint under display-nya yang untuk menggantikan face unlock yang semakin sulit digunakan di era pandemi kayak sekarang. So, overall user experience ini enak banget. Tapi ada hal dikit yang ganjel. Ketika pertama kali kalian pakai akan disambut sama bloatware yang cukup banyak. Ini karena Realme X50 Pro masuk dengan cara tkDN software. So, aplikasi bawaannya itu ada banyak kayak Baca, Detikcom, Wawa Games, JNT Express, dan lain-lain. Cuman tenang aja, semua tuh bisa di-uninstall kok kalau kalian nggak make. Kapasitas baterai 4200 mAh termasuk standar lah buat 2020. Bisa tahan seharian untuk pemakaian standar. Tapi kalau disering pakai main game ya kudu dicas di tengah hari. Untungnya ngecasnya tuh cepet banget coy. Sekitar 40 menit bisa langsung penuh. Memang kecepatan ngecas klien Oppo ini tuh luar biasa. 65 watt coy. Brand lain tuh masih berusaha mengejar ketertinggalan di sektor ini. Cuman ya ada bagian lain yang menurut saya Realme X50 Pro itu agak ketinggalan, yaitu di bagian kamera. Nggak ketinggalan
ketinggalan amat sih. Masalahnya Vivo X50 Pro tuh emang set benchmark banget buat smartphone yang punya bandrol harga kurang dari 10 juta. Dibandingin sama Vivo X50 Pro versi Realme ini tuh agak ketinggalan dikit. Somehow kayak kurang tajam gitu. Kalau bagus mah ya lumayan, tapi buat harga 12 juta tentu saya akan expect lebih baik daripada ini. Lensa ultrawide-nya untungnya cukup oke, HDR-nya bisa ngasih foto-foto yang enak dilihat kayak begini. Sementara hadirnya lensa tele 2x zoom ngasih foto potret yang mirip DSLR, meski kualitasnya so-so aja sih. Untuk kamera low light-nya menariknya cukup bagus, meski belum masuk ke level smartphone flagship ya. Di beberapa kondisi saya masih ngelihat pink tint di ujung-ujung gambar, tapi kadang ya hasil low light-nya bagus. Untuk perekaman video, resolusi maksimalnya di 4K dengan 60 fps. Hasilnya lumayan oke. Nggak bisa 8K kayak HP-HP di kelasnya, cuman menurut saya untuk saat ini ya resolusi 8K juga belum butuh-butuh amat kan. Saya masih lebih suka hasil 4K kayak begini tapi ada IIS-nya dikit, jadi kelihatan lebih stabil lah. Menurut saya Realme X50 Pro ini tuh masih layak buat dibeli. Kesan mahal ini tercipta karena ada dua hal menurut saya. Pertama adalah branding Realme sendiri yang terlanjur sebagai smartphone value for money. Sekalinya mereka keluarin HP kayak begini ya agak shock orang-orang. Kejadiannya tuh sama kayak pas Oppo keluarin Find X setelah bertahun-tahun asik di Oppo Seri F. So ini adalah hal yang normal menurut saya. Nah, hal kedua yang ngasih kesan mahal itu adalah Realme X50 Pro ini tuh kayak kejepit gitu. Kalau ukurannya dari spek, Poco F2 Pro tuh punya bandrol harga yang jauh lebih murah. Padahal kalau ngomongin kamera, ya mending kameranya Realme X50 Pro ini sob. Tapi kalau ukurannya kamera, X50 Pro-nya Vivo tuh jauh lebih bagus daripada Realme X50 Pro ini. Meski ya kita tahu SoC Realme X50 Pro tuh lebih superior. Nah karena inilah dia tuh jadi kejepit. Netizen tuh akan membandingkannya dengan smartphone-smartphone tersebut. Padahal kan kali aja ada yang mau kamera lumayan dan SoC ngebut di harga yang gak terlalu mahal kan. Tapi HP 12 juta desainnya kayak begini keterlaluan sih. Kamu jangan kopas terus Realme. Hayo atuh, create new. Jangan Ctrl V terus.